Salam sejahtera kepada saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Semoga kita selalu sehat dan sejahtera dalam lindungan dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai pengalaman iman dalam hidup saya, terutama dalam proses pertumbuhan iman saya dan pemahaman saya akan firman Tuhan. Saya dilahirkan dibesarkan dalam keluarga Katolik. Semenjak kecil, orang tua saya telah menanamkan dalam diri saya untuk selalu mencintai, menghormati Bunda Maria dan selalu mengandalkan Bunda Maria dalam seluruh hidup saya. Dan itu saya lakukan dari kecil. Ketika saya ingin meminta sesuatu, saya selalu berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Salah satu doanya adalah doa novena. Saya sering melakukan itu, dan memang pada kenyataannya doa-doa saya sering terkabul. Sering dengan cara yang mudah dan instan, dan kadang-kadang tak terduga gitu. Saya sebenarnya heran dan kagum, tapi hal itu saya simpan saja di dalam hati sampai dewasa. Kemudian setelah dewasa saya mendengar juga banyak dari orang-orang lain di luar sana, juga banyak yang doanya sering dikabulkan melalui perantaraan Bunda Maria. Saya juga banyak membaca juga di koran, di internet, dan juga mendengar di gereja pengumuman mereka yang doanya, novenanya dikabulkan. Setelah dewasa saya jadi penasaran gitu, kenapa doa melalui perantaraan Bunda Maria ini sering sekali dikabulkan. Apakah memang ada dasar alkitabiahnya? Dan kalau ada dasar alkitabiahnya di mana? Kemudian saya mencari tapi nggak ketemu juga. Tapi saya tetap penasaran, dan lalu saya berdoa untuk memohon agar Tuhan bisa menuntun atau bisa memberikan pengertian kepada saya. Lalu kemudian saya dituntun, setelah berdoa itu saya dituntun untuk membuka Alkitab di dalam Yohanes 2 ayat 1. Saya akhirnya menemukan dasar Alkitabiahnya, yaitu dalam peristiwa Kana. Nah, di situ saya mulai mengerti bahwa memang dasar Alkitabiahnya ada. Jadi wajar dan pantas kalau doa melalui perantaraan Bunda Maria itu sering dikabulkan karena ada dasar Alkitabiahnya. Ada hal yang menarik ketika saya membaca peristiwa Kana ini. Ada suatu kalimat ketika Yesus menjawab permohonan ibunya, yaitu kalimat, "Mau apakah engkau daripada aku, Ibu, saatku belum tiba?" Ya, ketika saya membaca kalimat "saatku belum tiba" ini, saya sebenarnya kurang mengerti maknanya. Apalagi setelah menjawab ibunya itu, lalu Yesus merubah air menjadi anggur. Kalau kita melihat dari jawaban dan tindakan, kelihatannya nggak nyambung, kurang sinkron ya. Yesus menjawab saatku belum tiba, akan tetapi akhirnya Yesus merubah air itu menjadi anggur juga. Lalu saya berusaha untuk mengerti makna daripada kalimat ini. Kemudian ada bisikan dari hati saya, mungkin ini pengertian dari Tuhan, yaitu memberikan pemahaman pada saya bahwa Yesus itu adalah manusia sekaligus juga adalah Tuhan. Sebagai manusia, sebagai anak daripada Bunda Maria, tentunya Yesus sangat menyayangi ibunya.
dia tidak ingin mengecewakan ibunya. Oleh karena itu, Yesus merubah air itu menjadi anggur. Walaupun menurut Yesus sebagai Tuhan, itu sebenarnya belum saatnya. Sebagai Tuhan, Yesus bisa melihat kedalaman hati, niat, maksud manusia, dan juga bisa melihat kejadian-kejadian yang akan terjadi. Di situ kemungkinan Yesus melihat setelah air dirubah menjadi anggur, karena Yesus sebagai Tuhan bisa melihat kejadian yang terjadi. Yesus mungkin bisa melihat bahwa tamu-tamu undangan itu ada yang mungkin anggurnya sudah banyak dan mereka minum, mungkin bisa sampai mabok, sehingga bisa melakukan suatu perbuatan yang kurang baik lah begitu. Tapi karena Yesus sebagai manusia sangat menyayangi ibunya, akhirnya dirubah juga air itu menjadi anggur. Lalu dihubungkan dengan pengalaman pribadi saya. Memang doa saya sering dikabulkan, doa novena saya sering dikabulkan. Akan tetapi saya juga terkadang mempunyai maksud motivasi dari permohonan doa itu kurang bagus ya. Artinya setelah doa saya dikabulkan, saya sering juga, contoh saya memohon untuk diberikan rezeki. Setelah rezekinya diberikan, saya habiskan untuk berfoya-foya, untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan Yesus mengetahui maksud, niat, motivasi dalam hati saya. Akan tetapi mengabulkan karena saya memohon melalui penantahan Bunda Maria. Dan Bunda Maria itu adalah bunda yang penuh kasih, penuh rahmat. Rahmat adalah belas kasih. Bunda Maria mengasihi siapapun yang memohon kepadanya, karena dia bunda yang penuh kasih. Ya, Tuhan juga memberikan pengertian kepada saya. Sebaiknya sebelum kita memohon di dalam doa, sebaiknya kita mempelajari dulu, berusaha untuk mempelajari, mengerti, memahami kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Barulah kita memohon. Maksud Tuhan baik sebenarnya untuk kita. Artinya agar kita setelah dikabulkan doa kita dapat mengelola hasil dari doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Oke, demikianlah sedikit kesaksian tentang pengalaman iman saya. Mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan dalam iman, dan mudah-mudahan juga kedepannya kita semua bisa dengan secara sadar dan penuh kerelaan mempersembahkan seluruh kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.